Ya. Oke, saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Yang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang pada mudik, apakah sudah sampai tujuan atau ada yang masih di perjalanan nih? Alhamdulillah baru nyampe Bu. Wah, baru Alhamdulillah nyampe. sampai Bu. Udah sampai, alhamdulillah. Oke, mungkin ada nggak yang di sini sambil ini nyetakin nastar atau nyetakin kue lebaran? Lagi ikut kuliah sambil denger ini ya. Ya mudah-mudahan ya walaupun misalkan, aduh Bu, aku bisa nggak ya Bu, ini kan udah hamin berapa lebaran, kuliah Bu Ayu sambil nyambi ngapain gitu, ya boleh lah silakan. Untuk hari ini saya nggak akan iseng ngasih kuis dulu ke kalian ya, jadi kita fokus aja kuliah. Jadi ya monggo kalau kalian mau nyambi, tapi harapannya ini sih ya, Ibu pengennya kalian fokus. Tapi kalau misalnya, aduh Bu, kalau udah di rumah susah fokusnya, ya silakan lah, boleh disambi. Nanti mungkin recordingnya kan Ibu bisa upload gitu ya. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan. Kalau misalkan siang ini kalian pikirannya ke distract ya, tidak bisa fokus ke Bu Ayu. Oke. Kita akan lanjutkan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kalau hari ini rencananya Bu Ayu akan menyelesaikan bab tentang asam basa. Jadi memang perjalanan asam basa kita panjang sekali ya Nak ya. Nah, jadi hari ini insya Allah itu adalah bagian terakhir dari asam basa. Nanti baru yang materi setelah asam basa itu kita nanti akan ketemu dengan bab kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan seperti itu. Nah ini kalau misalkan Bu ada yang nggak bisa dengan barcode seperti biasa karena sudah saya record ya, silakan boleh menuliskan. Oke, boleh menuliskan nama, NIM dan kelasnya ya Nak ya di kolom chat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai saja. Apakah sekarang tampilannya di kalian sudah satu layar? Sudah satu layar belum? Sudah Bu. Sudah, oke. Mudah-mudahan ini ya masih ada yang merespon Ibu kalau Ibu bertanya ya. Mudah-mudahan interaksi kita masih bagus. Oh iya, ketua kelas jangan lupa ya. Merdian sama Aiman nanti di screenshot tanggal dan jamnya kalau bisa kelihatan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan, Nak. Terakhir sebenarnya tipis-tipis ya, waktu kita tutorial hari Jumat, itu Bu Ayu sudah sempat ngebahas sedikit tentang larutan penyangga ya. Nah, jadi mungkin Ibu awali dulu ke larutan penyangga. Jadi ini yang perlu kalian ingat, Nakku. Kalau kamu ketemu dengan larutan penyangga atau buffer. Suaraku mantul. Oke ya, jadi kalau kalian ketemu dengan buffer atau larutan penyangga, komponen yang harus terpenuhi adalah dia harus terdiri dari asam lemah ya atau basa lemah dengan garamnya. Nah, biasanya garam tersebut ini yang mengandung basa konjugasi gitu ya, atau harus mengandung asam konjugasinya seperti itu. Nah, keduanya harus ada. Kalau cuma ada salah satunya aja berarti dia tidak bisa bekerja sebagai buffer. Nah, kemarin juga Bu Ayu sudah menjelaskan bahwa salah satu ciri larutan buffer itu dia punya kemampuan mempertahankan pH ketika ada penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa. Misalkan Bu Ayu ambil contoh ya, misalkan ada campuran ini Nak. Ya, jadi misalkan Ibu punya asam lemah CH3COH ya, ini asam asetat atau asam cuka. Ini ada asam lemah, kemudian ketemu dengan garamnya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, garamnya dia mengandung komponen basa konjugasi dari CH3COH gitu kan. Bu, basa konjugasinya yang mana? Yang ini loh Nakku. Ya, tinggal si asam lemah dikurangin 1H+ berarti nih jadilah ini adalah basa konjugasi dari CH3COOH. Nah, artinya kalau kamu punya campuran yang terdiri dari asam lemah dan garamnya, gitu ya, maka dia bisa bertindak sebagai larutan penyangga.
Nah, nanti larutan penyangganya bagaimana dia bekerja sehingga bisa mempertahankan pH. Nah, jadi seperti ini, nak. Misalkan larutan tersebut ditambahkan suatu asam kuat. Nah, kita ingat kalau ditambahkan asam kuat berarti di dalam larutan tersebut dia ketambahan H plusnya, gitu kan ya. Nah, artinya apa? Di dalam sistem buffer tersebut dia ada kelebihan asam atau ada H plusnya. Nah, larutan penyangga nanti cara bekerjanya adalah ketika dia ditambahkan asam kuat, maka yang akan menstabilkannya, gitu ya, menstabilkan kelebihan asamnya itu adalah ion basa konjugasi dari asam lemak atau spesi basa konjugasinya. Ingat-ingat aja, kalau dia ditambahkan asam, maka yang akan bereaksi adalah komponen basa. Basanya dalam hal ini adalah basa konjugasi. Sehingga nanti H plusnya akan ditarik oleh CH3CO-. Bu, CH3CO-nya dapatnya dari mana? Dari garamnya, gitu kan ya? Karena garamnya mengandung basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, sehingga dia bisa dinetralkan, bisa distabilkan membentuk CH3COOH. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan suatu sistem buffer dia ditambahkan OH- atau ditambahkan basa kuat. Basa kuat berarti kan ada OH-nya ya, nak ya. Nah, nanti kelebihan OH-nya di dalam larutan tersebut atau gitu ya, kalau dia ditambahkan basa kuat, maka ingat kalau basa berarti bereaksinya dengan asam gitu kan ya. Nah, artinya kalau dia ditambahkan basa, maka yang akan bekerja adalah si CH3COOH-nya. Seperti itu, membentuk CH3CO- ditambah H2O. Nah, jadi seperti itulah buffer itu bekerja. Nah, kalau ada kelebihan asam, yang bekerja adalah basa konjugasi gitu ya, atau si komponen basa. Kalau ada kelebihan basa, yang bekerja adalah komponen asam. Nah, nanti kita akan buktikan secara teoritis, secara perhitungan apakah benar kalau buffer itu dia bisa mempertahankan pH. Nah, Ibu akan sedikit mengulas nih yang kemarin di kelas besar, di kelas tutorial saya sempat bilang ya kalau yang namanya buffer boleh kamu mendefinisikan yang namanya larutan penyangga itu harus mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya, gitu kan ya. Atau kebalikannya, basa lemah dengan asam konjugasinya. Bu, gimana caranya aku mencari basa konjugasi? Masih ingat nggak kemarin gimana cara nyari baskon, nak? Cara mencari basa konjugasi adalah cara nyarinya gimana nih? Tinggal sih asam lemahnya, gitu kan? Halo. Ya, nggak ada yang ngerespon. Gimana cara nyari Asam lemah basa? dikurang H plus, Bu. Betul sekali. Asam lemahnya dikurangi 1 H plus, gitu ya. Maka dia akan menjadi basa konjugasi. Sementara asam konjugasinya seperti apa cara mencarinya? Askon berarti tinggal sih basa lemah, kamu tambahkan 1 H plus, gitu ya. Nah, jadi cara mencari komponen askon itu adalah tinggal basa lemah ditambahkan dengan 1 H plus seperti itu. Nah, kemarin kita sudah sempat latihan ya, nak ya, tapi cobalah kita pemanasan dulu nih. Kemarin waktu kita kelas tutorial kira-kira masih ingat nggak Bu Ayu jelasinnya? Di antara komponen A, B, C, D, manakah yang termasuk larutan buffer? Coba ada yang mau cobain nggak cara menentukannya gimana ya kemarin ya? Ingat nggak? Boleh Yang B, resen. Bu. Resen dulu. Ini siapa ini? Aku cuma mendengar suara. Ini Hasbi, silakan. Hasbi. Jawaban yang D, Bu. Yang dodol. Iya. Yang dodol termasuk larutan buffer. Alasannya Buffer kenapa? basa. Oke, buffer Karena basa alasannya. suatu buffer itu kan harus terdiri dari basa lemah sama garamnya atau enggak basa sama asam konjugasinya. Nah, di pilihan yang D itu dia udah memenuhi itu NH3 itu basa NH3 lemah. itu basa lemah, oke. Terus NH4Cl itu garamnya atau asam konjugasinya. Oke, ini merupakan garamnya. Oke, dari mana kita tahu kalau garamnya mengandung asam konjugasi dari NH3? Jadi NH3 ditambah 1 H plus aja. Jadi NH4. Jadi NH4 plus, betul. Terima kasih Hasbi ya, karena NH4Cl ini kan kalau terionisasi kan jadi gini nakku. NH4 plus ditambah Cl- gitu toh. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kamu punya basa lemah NH3, coba kamu tambahkan 1 H plus.
dia kan akan menjadi NH4+ kan. Nah, karena di garamnya itu mengandung asam konjugasi dari NH3, maka yang D dia termasuk larutan buffer atau larutan penyangga. Nah, penyangganya tadi penyangga asam apa penyangga basa? Kalau kayak gini, anakku. Kalau basanya basa lemah, berarti dia penyangga asam atau penyangga basa? Basa, Bu. Basa, Ibu. Iya, betul. Berarti dia adalah larutan penyangga basa. Oke, nah kira-kira selain yang D, ini jawabannya lebih dari satu. Kira-kira mana lagi ya yang bisa menjadi sistem buffer? Silakan Agriadi nih, resen yang kedua. Oh, bentar-bentar. Yang- Ini, bentar. Ini tadi Hasbi. Oke, Agriadi yang mana lagi? Yang A, Bu. Yang A bisa menjadi buffer, alasannya kenapa? Karena HF itu asam lemah, terus KF itu garam yang mengandung basa konjugasi dari HF. Oke, emang basa konjugasi dari HF apa? F. F-min Min. ya, betul sekali. Karena kalau kita lihat di sini KF itu kan garam, gitu kan ya. Tetapi ternyata KF kalau diionisasi dia menghasilkan K+ ditambah F- gitu ya. Oh alah, di sini ada F-, Bu. Gitu. F- merupakan basa konjugasi dari asam lemah HF, gitu kan ya. Oke, berarti komponen yang A itu juga bisa sebagai larutan buffer. Kira-kira dia buffernya asam atau basa? Asam, Bu. Betul sekali. Karena dia asamnya yang lemah, berarti ini adalah buffer asam. Atau Bu Ayu tulisnya penyangga asam. Oke, penyangga asam. Bentar. Asam. Oke, terima kasih Agriadi. Silakan kira-kira tersisa B sama C. Mana lagi ya yang bisa sebagai larutan buffer? Ayo. Cuy, kalau yang B kira-kira bisa nggak sih jadi larutan buffer? Nggak bisa, Bu. Tidak, Nggak Ibu. bisa. Kenapa? Why? Kenapa why? HBr itu HBr asam itu kuat. asam kuat, Ibu. Yoi, karena HBr gitu ya di sini dia adalah asam kuat. Ingat nak, buffer itu senangnya sama yang lemah gitu ya. Nah, berarti kalau dia asam kuat atau basa kuat tidak bisa menjadi buffer. Tetot, berarti yang B bukan. Sekarang yang C. Kira-kira dia bisa nggak ya jadi penyangga? Bisa, Bu. Wah, bisa. Kenapa Hasbi? Dia bisa. Karena jadi kita anggap si Na2CO3 ini sebagai basa karena dia memang garam basa juga kan. Jadi dia dianggap sebagai basa. Nah, kita lihat di NaHCO3. Nah, NaHCO3 itu garam dari Na2CO3 yang mana NaHCO3 itu bisa dilihat itu sebagai asam konjugasi dari Na2CO3. Oke, Jadi dia makanya dia bisa bertindak sebagai buffer gitu ya? Iya, Bu. Yoi. Jadi sebenarnya gini nak, Bu, apakah buffer itu selalu harus asam lemah atau basa lemahnya? Nah, kenyataannya nak di laboratorium itu biasanya kalau kita mau membuat larutan penyangga itu biasanya malah kita melibatkan garam nak ya. Loh kok gitu Bu? Jadi biasanya kalau kita bikin buffer di lab itu malah yang ada kita mereaksikan kedua buah garam, tapi syaratnya adalah kedua garam tersebut harus mengandung pasangan asam basa konjugasi. Loh Bu, ini dari mana kita tahu kalau dia mengandung pasangan asam basa konjugasi? Oke, kita bahas ya coba ya. Yang pertama, dia tadi ada komponen Na2CO3. Nah, ini kan kalau terionisasi dia akan menghasilkan 2Na+ ditambah CO3 2-. Betul seperti itu? Betul ya? Oke, kemudian komponen yang kedua dia mengandung NaHCO3. Nah, NaHCO3 itu kalau diionisasikan dia akan terion menjadi Na+ ditambah HCO3-. Nah, ingat nak ya, kalau suatu pasangan ya yang namanya pasangan asam basa konjugasi ya, itu ciri-cirinya apa sih nak? Ciri-cirinya adalah dia senyawanya atau spesinya mirip ya, spesinya mirip, kemudian selisih H+-nya itu 1. Spesinya mirip dengan selisih 1 H+. Nah, sekarang kita perhatikan nih. Kita punya CO3 2- dengan HCO3-. Mirip nggak sih spesinya, nak? Mirip ya?
Nah, CO3 2- sama HCO3-. Nah, sekarang kita lihat selisihnya apakah 1H+ antara CO3 2- dengan HCO3-. Selisihnya Bu. 1H+. Betul. Nah, artinya kedua spesi ini dia merupakan pasangan asam basa konjugasi, gitu kan ya? Pasangan asam basa konjugasi. Nah, sekarang kita telaah lagi. Kan tadi Bu Ayu bilang, kalau larutan penyangga itu dia sukanya sama yang lemah. Nah, coba kita telaah di sini, Nak. CO3, HCO3 itu sebenarnya asalnya dari siapa sih? Asalnya kan dari siapa? Dari H2CO3, iya nggak sih, Nak? Asalnya kan dari situ kan? Nah, H2CO3 itu merupakan suatu senyawa yang sifatnya kuat apa lemah kalau H2CO3? Nyambung nggak? H2CO3 Lemah, Bu. H2CO3 kan dia merupakan asam lemah kan ya. Nah, artinya komponen-komponen asam basa konjugasi ini ternyata berasal dari sesuatu yang lemah. Nah, makanya mereka kalau dicampurkan maka bisa membentuk larutan penyangga atau larutan buffer. Nah, kira-kira tadi Hasbi bilang, Bu, kayaknya ini penyangganya penyangga basa deh gitu ya. Nah, sekarang kalau kamu suruh menebak, kira-kira kalau dia bekerja sebagai larutan penyangga, dia itu akan menjadi penyangga asam atau penyangga basa? Asam, Bu. Penyangga asam, alright ya. Kalau misalnya kamu ragu, nanti kamu bisa ngecek nilai Ka dari H2CO3 atau Ka dari HCO3. Nah, ya. Nah, jadi rasanya ya kalau Bu Ayu nggak salah nilai Ka, itu rasanya kalau dilihat dari nilai Ka-nya, maka mereka spesi itu dia akan bekerja pada pH asam gitu ya. Makanya dia masuknya adalah ke dalam buffer asam. Seperti itu. Bisa dipahamin aku? Jadi artinya yang C itu juga dia bisa sebagai larutan penyangga. Jadi walaupun keduanya garam, asalkan ketika kamu cek di dalam kedua garam tersebut terdapat pasangan asam basa konjugasi, kemudian pasangan asam basa konjugasi itu ternyata adalah asal muasalnya dari sesuatu yang lemah, maka dia bisa bekerja sebagai larutan penyangga. Oke, nyampe sini bisa dipahami belum? Jun, sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, yang lainnya bisa paham? Atau ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Monggo. Masih aman? Bisa lanjut? Saya mudah-mudahan ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Gimana caranya kita menghitung pH larutan buffer, Bu? Nah, jadi, kalau kamu ketemu dengan larutan penyangga, prinsip kerjanya adalah kesetimbangan asam lemah atau kesetimbangan basa lemah. Ya, jadi kalau dia adalah buffer asam, maka kita jangan melupakan kesetimbangan asam lemah. Kalau dia buffer basa, maka kita jangan melupakan kesetimbangan basa lemah. Maksudnya seperti apa, Bu Ayu? Nah, kayak gini, ya. Jadi, kalau kamu punya campuran penyangga, dalam hal ini kita bahasnya penyangga asam, gitu ya. Nanti yang penyangga basa itu tinggal mengikuti saja. Nih, kalau penyangga asam, nanti kita akan ketemu ya, cara kerja mereka adalah memanfaatkan reaksi kesetimbangan asam lemah. Nah, mungkin kamu ingat ya, misalkan Bu Ayu punya asam lemah Ha, maka dia akan membentuk suatu reaksi kesetimbangan H+ ditambah amin. Gini kan, ya? Betul? Seperti ini ya? Ya, kalau misalnya ada asam lemah, maka dia akan membentuk suatu kesetimbangan seperti ini. Nah, kita lihat karena dia menghasilkan H+, maka dia adalah suatu kesetimbangan asam. Kalau kesetimbangan asam, maka dia pasti punya nilai tetapan kesetimbangan asam atau yang kita sebut sebagai Ka. Gitu kan? Nah, dari reaksi kesetimbangan ini, maka kita nanti bisa menuliskan rumus Ka-nya. Kanan pangkat CoF dibagi kiri pangkat CoF, gitu kan? Sehingga rumus Ka-nya adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Gitu ya. Nah, dari persamaan Ka ini nanti kita bisa menentukan pH dari suatu larutan buffer asam. Loh, caranya seperti apa, Bu Ayu? Kita lihat yang namanya pH berarti butuh
konsentrasi H+ kan. Nah, dari persamaan Ka ini kita bisa susun ulang, Nak. Kalau misalkan ini kita susun ulang, Ka sama Ha-nya dikali silang. Ya kan? Kalau Ka sama Ha-nya dikali silang kan berarti jadi gini kan, Nak ya. Ka dikali konsentrasi Ha, betul nggak? Sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A-, gitu kan? Sehingga untuk mencari konsentrasi H+, nanti kamu akan mendapatkan persamaan Ka dikali Ha, betul nggak? Dibagi dengan konsentrasi A-, gitu toh. Nah, atau ini nih, di sini udah ada nih. Ya, jadi nanti dari persamaan Ka kita akan mendapatkan untuk mencari nilai H+, maka kita akan ketemu dengan persamaan ini. Oke? Nah, kalau mau nyari pH, berarti kan nilai H+-nya ini harus kita kalikan dulu dengan min log kan ya. Nah, ingat kalau kiri dikali min log, maka kanan pun dikali min log, Nak. Oke? Nah, berarti kalau kiri dikali min log kan jadinya min log H+, betul kan ya? Nah, yang kanan ini kalau dikali min log kan berarti min log Ka dikali Ha per A-, gitu nggak sih? Ya nggak? Atau kalau ini nyambung nggak? Kalau ini langsung Ibu tulis min log Ka, min log Ha per A-. Nyambung nggak? Nyambung, Bu. Nyambung ya? Nyambung ya? Mudah-mudahan nyambung ya. Ini sifat matematika aja, matematis aja. Nah, kita nanti ketemu, Nak. Kalau min log H+ berarti dia akan menjadi apa? Menjadi pH. Gitu kan? Kalau min log Ka, dia akan menjadi pKa. Nah, ingatnya gitu aja. Kalau min log H+ jadinya pH, kalau min log Ka jadinya pKa. Nah, awalnya di sini kan kita makainya min log Ha per A, ya enggak? Bu, tapi angel anggere gini min gitu. Gimana kalau kita jadiin plus? Boleh. Kalau ini mau tandanya kamu ubah menjadi plus, maka A-nya yang di atas, H-nya yang di bawah gitu kan ya, sifat logaritma. Oke, sehingga nanti kita akan punya persamaan pH sama dengan pKa ditambah log konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, Nak, Ha itu kan tadi asam lemahnya, ya enggak? Ini kan asam lemahnya kan, Ha. Nah, kalau amin berarti apanya? Ayo, asam lemah dikurangin 1H+, berarti amin itu apanya? Amin itu Basa adalah basa konjugasi. konjugasi, ya kan ya? Basa konjugat. Nah, sehingga kita bisa menuliskan rumusnya secara umum, gitu ya, atau menuliskan persamaan ini secara umum, itu jadi seperti ini, Nak. pH sama dengan min log konsentrasi basa konjugasi per konsentrasi asam lemah. Nah, persamaan inilah yang kita sebut sebagai persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, jadi persamaan Henderson-Hasselbalch itu digunakan untuk mencari pH buffer seperti itu. Oke, nah Bu, di sini kan ada konsentrasi basa konjugasi, konsentrasi asam. Berarti kalau konsentrasi itu kan satuannya molar ya, Nak ya. Oke, satuannya molar. Nah, artinya kalau misalkan di soal kamu itu udah ada molarnya, berarti tinggal masukin aja. Nah, tetapi Bu, kalau belum ada molarnya seperti apa? Ya, kalau dia merupakan suatu campuran, gitu ya. Kalau dia merupakan suatu campuran, untuk mencari molaritas ya tinggal pakai apa? Mol per volume gitu kan ya. Nah, yang bawah juga molaritas sama dengan mol per volume gitu kan. Volumenya kalau dia merupakan campuran ya volume campuran. Sehingga ini, Nak, ya, kalau misalkan kita uraikan lagi boleh ya. Kan volume campuran atas sama volume campuran bawah bisa dicoret-coret. Nyambung nggak? Sehingga kita bisa juga menuliskan pH sama dengan pKa ditambah log. Berarti yang atas tinggal mol kan ya? Berarti mol basa konjugasi ya dibagi mol asam konjugasi. Seperti itu ya. Jadi kondisional aja, tinggal lihat nanti di soal seperti apa. Kalau molaritasnya sudah ada berarti gunakan molaritasnya, tapi kalau dia molaritasnya nggak ada, tapi yang diketahui adalah mol, berarti nyari molaritasnya adalah mol dibagi volume campuran. Yang atas mol dibagi volume campuran, yang bawah mol dibagi volume campuran juga. Volume campurannya bisa dicoret-coret, sehingga persamaan Henderson-Hasselbalch-nya boleh kamu gantikan dengan pH sama dengan pKa ditambah log.
mol basa konjugasi dibagi mol asam konjugasi. Ya, ini untuk buffer asam. Ya, Nak ya, ini untuk buffer asam. Lah Bu, kalau buffer basa seperti apa? Ada yang bisa menerka atau menebak kira-kira rumusnya kayak gimana kalau buffer basa? Ya tinggal diubah aja, berarti pH diubah jadi apa? POH gitu. Nah, ya, berarti tinggal POH sama dengan kalau basa berarti nggak punya Ka, punyanya Kb gitu kan ya. PKB ditambah log. Kalau dia basa lemah berarti pasangannya adalah asam konjugasi, askon dibagi yang bawahnya adalah basa lemahnya. Bl itu basa lemah ya. Udah gitu deh. Ini persamaan untuk mencari atau menghitung pH buffer untuk buffer yang sifatnya basa. Buffer basa. Seperti itu. Nyampe ini bisa dipahami nggak ya? Atau kita perlu terapkan contoh soalnya? Contoh ngitung-ngitungnya? Perlu? Perlu nggak? Iya, Bu. Oke, coba kita terapkan ya. Aduh, hidungku gatel banget. Coba kita terapkan prinsip perhitungannya. Mana nih? Kok nggak bisa di next? Cek. Oke, walah ini pertanyaannya kayak Paul. Misalkan larutan buffer dibuat dengan cara memasukkan 0,25 mol asam asetat. Nah, ini kan mol kan? Dan 0,25 mol natrium asetat dalam tiap 1 liter larutan. Nah, oke, ini yang A. Berapakah pH larutan buffer tersebut? Yang B. Berapakah pH dari 1000 ml larutan buffer itu setelah ditambahkan 1 mili HCl? Oke. Yang C. Berapa mungkin pH ya? Berapa pH jika ditambahkan 1 mili NaOH? Oke. Yang D. Berapa perubahan pH dari 1000 mili air murni jika ditambahkan 1 mili HCl? Oh, bentar. Ini apa sih maksudnya? Berapa perubahan pH dari 1000 mili air murni jika ditambahkan? Loh, ini apa kaitannya ya sama yang atas ya? Ada yang ngerti nggak yang D? Ini saya ngambil PPT-nya Remonceng kok yang D-nya aku nggak paham maksudnya. Berapakah perubahan pH dari ini malah cuma air ditambah HCl ya? Iya nggak sih? Yang D, Nak? Iya, Bu. Oke, nggak ada hubungannya sama buffer yang di atas ya. Kayaknya rasanya yang ada hubungannya sama buffer yang atas itu soal yang A, B, dan C. Yuk ya, coba kita selesaikan ini bersama-sama. Yang pertama kita cek dulu soalnya. Misalkan larutan buffer dibuat dengan cara memasukkan 0,25 mol asam asetat. Asam asetat itu apa, Nak? CH3COH. Ya, CH3COH. Bu Ayu tulis dulu ya di sini. Oke, diketahui ada CH3COOH 0,25 mol. Gitu kan? Kemudian dicampurkan dengan 0,25 mol natrium asetat. Natrium asetat itu berarti apa? CH3CONA, Bu. CH3COONA dia juga 0,25 mol. Nah, ini dalam larutannya, volume larutannya adalah 1 liter gitu kan. Oke, yang ditanyakan, kita jawab satu persatu dulu ya. Yang ditanyakan adalah yang A. Yang A adalah berapakah pH dari larutan buffer tersebut. Yang A ditanya pH buffer tersebut. Nah, ini yang ada yang kurang nih. Apa yang kurang, Nak? Informasi Ka ya. Ka dari asam lemah. CH3COH. Aku coba searching di ini. Ada yang gitu nggak? Ada yang apal nggak? CH3COH itu berapa sih? 1,7 kali 10 pangkat 5 ya? Hah. Coba.
Nilai Ka asam lemah. Coba, kayaknya aku pernah ini loh, pernah ngasih tabel itu kan, Nak? Pernah dulu ngasih tabel waktu asam lemah, basa lemah. Berapa ya dia? 1,7 kali 10 pangkat min 5 ya? Hah, benar ya? Benar. Ya, ini berarti Ka dari CH3COOH 1,7 kali 10 pangkat min 5. Alright, nah kalau udah informasinya lengkap gini, berarti kita tinggal kerjakan. Nah, nanti Bu, kalau ulangan lagi, apa namanya? Ujian, UAS, kira-kira nilai KA-nya kita harus ngapalin apa enggak, Bu? Enggak, tenang aja. Di soal itu udah diketahui nilai KA-nya. Alright, yuk. Sekarang kita lihat dulu. Ini adalah campuran buffer ya, karena jelas soalnya nanya pH buffer. Nah, pertanyaan Bu Ayu adalah, ini buffer asam atau buffer basa, Nak? Basam, Bu. Buffer asam ya? Buffer asam. Betul sekali, karena di sini campurannya adalah campuran asam lemah dengan basa konjugasinya ya. Oke, ini asamnya asam lemah, berarti dia adalah buffer asam. Nah, kalau dia buffer asam, tadi menurut persamaan Henderson-Hasselbalch, maka kita punya persamaannya gimana tadi? pH sama dengan pKa, gitu kan ya, ditambah log konsentrasi basa konjugasi, gitu nggak sih? Dibagi konsentrasi asam lemah. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu, Nak. Kita mau menghitung pH. Ya, pKa-nya bisa nggak kita cari dari sini? Kalau dia punya nilai Ka 1,7 kali 10 pangkat min 5, maka pKa-nya berapa, Nak? Aku ini, Nak. pKa-nya kan tinggal di min log aja ya. Min log dalam kurung 1,7 kali 10 pangkat min 5. Nemu nggak? Bu Ayu nemu 4,769, betul? 4,769. Betul, Bu. Oke, pKa-nya sudah ada. Nah, sekarang yang belum ada adalah konsentrasi basa konjugasi dan konsentrasi asam lemah. Oke, nah di situ kan yang diketahui ada mol sama volume ya, Nak ya. Berarti kan tinggal mol per volume. Nah, basa konjugasinya siapa? Kita lihat. Di sini kamu punya CH3COONA kan? Berarti kalau dia diuraikan, dia akan menghasilkan CH3COO- ditambah Na+, gitu kan? Nah, kalau CH3COONA-nya adalah 0,25 mol, maka CH3COO-nya berapa mol? Perbandingan koefisien. 0,25. 0,25 mol, gitu kan? Oke, nah asam lemahnya sini udah ada 0,25. Berarti tinggal masukkan pH sama dengan pKa-nya tadi 4,769 ditambah log ya, basa konjugasinya kan berarti gini kan, Nak ya. 0,25 per volume larutannya 1, gitu kan? Asam lemahnya 0,25 per 1 juga gini kan? Ya nggak sih? Atas bawah curi-curit. Nah, dapatlah log 1. Log 1 itu berapa? 0, Bu. 0. Oh, ya udah berarti pH-nya berapa? 4,769. Berarti pH buffer tersebut adalah 4,769 ya. Karena ini log 1 kan dia nilainya. Seperti itu. Apakah nyambung? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan yang B. Berapakah pH dari 1000 mili larutan buffer itu? Nah, kan 1 liter emang 1000 mili ya. Setelah ditambahkan 1 mili HCl 12 molar. Nyambung nggak, Nak? Pertanyaannya. Jadi yang B itu berapakah pH buffer gitu ya? Setelah ditambah kok banyak ini sih binatangnya. Setelah ditambah 1 mili HCl tadi berapa? 12 molar. Pekat sekali. Hati-hati kalau kamu ketemu HCl 12 molar ya. Kalau kena tangan bisa
ini panas. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, jadi gini, Nak. Tadi kan kamu punya sistem buffer. Kamu kan tadi punya sistem buffer ya. Di sini tadi dia mengandung CH3COOH-nya 0,25 mol, betul ya? Gitu ya. CH3COO-nya ada 0,25 mol juga. Gitu kan? Nah, kemudian ditambahkan dengan 1 mili HCl 12 molar. Ini berapa mol ini, Nak? 1 mili HCl 12 molar. Ini kita cari dulu coba. Molnya berapa nih? Molnya HCl. Ditambahkan berapa mol HCl loh? Mol HCl caranya gimana? Kan tinggal molaritas kali volume ya. Molaritasnya 12. Volumenya 1 mili kalau dijadikan ke dalam liter berarti kali 1 kali 10 pangkat min 3 ya, Nak? Berarti 12 kali 10 pangkat min 3, 0,012 mol. Betul seperti ini HCl-nya? Betul, Bu. Betul. Oke, nah sekarang kita lihat, Nak. Ada buffer asam ya, ditambahkan HCl. Kira-kira yang akan bereaksi sama HCl itu yang CH3COOH atau CH3COO-nya, Nak? CH3COO-. Betul sekali, ya. Jadi yang akan bereaksi dengan HCl kan asam, ya. Berarti yang akan bereaksi adalah basa konjugasinya, gitu kan? Nah, sehingga nanti dari situ kita akan dapat reaksinya seperti ini, kan, Nak, ya. Berarti CH3COO- ditambah HCl, gitu kan? Akan menjadi CH3COOH, betul nggak? Ditambah Cl-. Apakah betul? Seperti ini? Betul, Bu. Betul, Betul, Bu. oke. Nah, sekarang kita lihat CH3COO-nya tadi ada 0,25 mol. Nah, ini tak masukin 0,25 mol. Nah, HCl-nya ada 0,012 mol, gitu kan? Nah, mula-mulanya CH3COOH-nya di sini ada 0,25 mol, gitu kan? Cl-nya ada berapa? Cl-nya ada 0, sorry. HCl. Oh, ini enggak ada di dalam awalnya ya. Nanti ini. Oke. Sip. Seperti ini karena awalnya ya. Nah, setelah itu kita bikin secara stoikiometri, berarti kan mula-mula bereaksi sisa gitu ya. MBS. Nah, kalau kamu punya seperti ini, Nak, 0,25 mol CH3CO- ditambah 0,012 mol HCl, maka yang akan jadi reaksi pembatas yang mana? 0,012. Yes, 0,012 kan? Berarti ini akan jadi pembatasnya kan, aku? Ya kan? Nah, untuk mengisi yang bereaksi, kalau nggak gini dulu, kan cara nyari pembatas itu kan gini ya. Cara nyari pembatas itu tinggal mula-mula dibagi koefisien masing-masing, kemudian pilih yang terkecil gitu kan. Pilih yang terkecil. Nah, ini 0,25 kalau dibagi 1 kan 0,25. 0,012 dibagi 1, 0,012 gitu kan. Nah, maka yang akan menjadi pembatas adalah nih ya, HCl-nya dia akan menjadi pembatas. Oke, berarti mengisi yang bereaksi adalah tinggal pembatas dikali koefisien masing-masing. Ya. Ini berarti 0,012 mol. Oh, kalau yang sebelah kiri berkurang kan ya? Berkurang sebanyak itu. Ini 0,012 mol. Sementara yang sebelah kanan bertambah kan? Bertambah 0,012 mol. Cl-nya bertambah 0,012 mol. Gitu kan? Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, setelah bereaksi, CH3COO-nya jadi berapa, Nak? 0,238. 0,238 mol, gitu kan? HCl-nya habis bereaksi, CH3COOH-nya pada akhir reaksi akan terbentuk 0,262 ya. Ya nggak?
Iya, Bu. 262 mol, Cl-nya 0,012 mol, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat, Nak, pada akhir reaksi di sini masih tersisa basa konjugasi dengan asam lemah. Berarti kita bisa untuk menghitung sekarang setelah akhir reaksi pH-nya berapa dengan menggunakan prinsip buffer. Loh, kenapa pakai prinsip buffer, Bu Ayu? Karena di sini masih mengandung asam lemah dengan basa konjugasinya. Ya udah, dengan persamaan Henderson-Hasselbalch yang tadi, maka kita bisa menghitung. Maka pH sama dengan pKa ditambah log. Kan bisa ya, tadi Bu Ayu udah turunkan rumusnya, berarti kita bisa menggunakan mol kan ya. Berarti mol basa konjugasi dibagi mol asam konjugasi. Oke, yuk masukin pKa-nya. Tadi pKa-nya berapa? 4,769 ya. 4,769 ditambah log. Mol basa konjugasinya mana, Nak? Mol basa konjugasi yang mana? Berarti yang 0,238. 0,238 dibagi asam konjugasi lagi di sini. Sorry. Ini asam lemah. Ini mol asam lemah. Mol asam lemah. Mol asam lemahnya adalah CH3COH-nya. Pada akhir reaksinya ada 0,262. Nah, setelah kamu hitung berarti nanti pH-nya sama dengan 4,769 ditambah, ini nilai lognya berapa tuh? Log dalam kurung 0,238 dibagi 0,262 tutup kurung. Nilai lognya adalah minus Minus 0,041. 0,0417 gitu ya, Nak ya. Nah, berarti Bu. pH-nya berapa, Nak? pH-nya berarti 4,769 dikurang 0,0417. Berarti pH-nya 4,7273 ya, sekitar segini ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan, Nak. Kan di awal kemarin Bu Ayu bilang kalau larutan penyangga itu adalah larutan yang bisa menjaga pH-nya relatif stabil. Nah, tadi sebelum kita tambahkan asam, pH buffernya berapa? 4,769. Setelah kita tambahkan asam, pH-nya berapa? 4,7273. Artinya dia masih ada di rentang 4,7 kan ya? Nah, berarti terbukti berdasarkan stoikiometri bahwa larutan buffer bisa mempertahankan pH. Seperti itu. Apakah nyambung untuk mengerjakan yang B? Nyambung, Bu. Yang lainnya ada pertanyaan dulu nggak? Monggo, boleh raise hand. Tadi yang cewek nih nyambung, Bu. Ada. Siapa tadi yang cewek itu? Pauline ya? Tadi yang ngomong ya? Siapa yang ngomong? Oke, yang lainnya bisa memahaminya nggak, Nakku? Bu, untuk soal yang ini berarti harus pakai MBS dulu ya, Bu ya? Yoi, betul. Ya, jadi kalau misalnya kamu dapat larutan buffer gitu ya, kemudian ditambahkan HCl atau ditambahkan NaOH atau ditambahkan asam atau basa gitu ya. Nah, artinya kamu harus bikin stoikiometri. MBS-nya MBS bukan kesetimbangan ya, MBS-nya adalah MBS stoikiometri. Seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kita coba ini, kayaknya soal yang C. Soal yang C itu juga masih ada hubungannya sama ini ya. Nih, ini kayaknya soalnya kayak gini, Nak. Berapakah pH buffer gitu ya? pH 1000 mili misalnya, buffer itu jika ditambah 1 mili NaOH 6 molar gitu ya. Oke. Berarti kita bikin ilustrasinya dulu. Oh, ini nggak ada space kosong. Bentar. Tak kasih space kosong dulu. Home. New slide. Blank. Oke. Oke, yuk. Pertanyaan yang C kan tadi gini, Nak. Kamu punya sistem buffer.
Gitu ya. Nah, ditanya berapakah pH-nya setelah ditambahkan apa tadi? Setelah ditambahkan 1 mili NaOH ya. 1 mili NaOH 6 molar. 1 mili NaOH 6 molar. Tadi kan kamu punya sistem buffer, awalannya adalah ini ya, ada buffer yang mengandung CH3COOH 0,25 mol sama CH3COO-nya 0,25 mol. Betul ya? Tadi gini kan? Oke, nah sekarang kita lihat dulu NaOH-nya yang ditambahkan 1 mili 6 molar. Berarti kita cari dulu coy di sini berapa molnya? 1 mili NaOH 6 molar. Berarti molnya berapa nih? Molnya NaOH. 0,00. 0,006. Molaritas kali volume ya. Molaritasnya 6 dikali volumenya dijadikan liter berarti 1 kali 10 pangkat min 3 ya, Nak. Berarti 0,006 mol ya. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu NaOH adalah basa. Berarti yang akan bereaksi dengan basa itu CH3COOH atau CH3COO-. CH3COOH. CH3COOH betul ya. Karena NaOH itu kan basa, pasti dia akan bereaksinya sama asam. Nah, kalau yang tadi HCl itu asam, berarti dia akan bereaksinya sama basa konjugasi gitu. Nyambung ya, mudah-mudahan ya. Oke, berarti kita tulis reaksinya dulu. Reaksinya, oke, berarti yang bereaksi dengan NaOH itu adalah CH3COOH, asamnya ditambah NaOH. Berarti dia akan membentuk apa, Nak? CH3CONA dan H2O. CH3COONA ditambah H2O ya. Oke. CH3COH-nya di dalam sistem buffer itu kan tadi ada 0,25 mol. NaOH-nya 0,006 mol. CH3COONA-nya kan tadi CH3CO ini kan ya. Tadi 0,25 mol. Gitu nggak sih? Ininya enggak ada. Ya udah, kita pakai prinsip stoikiometri biasa. Mula-mula bereaksi sisa. Berarti yang jadi pembatas siapa, Nak? 0,006. 0,006 kan ya? Langsung aja sini ya. Berarti ini berkurang 0,006 mol. NaOH-nya berkurang 0,006 mol. Berarti kalau yang sebelah kanan, kalau apa namanya? Persamaan reaksi biasa kan berarti yang sebelah kanannya bertambah ya. 0,006 mol. H2O-nya 0,006 mol. Oke, sehingga CH3COH-nya jadi berapa? 0,244. 244 mol, NaOH-nya habis, CH3CONA-nya 0,256 ya. Mol, H2O-nya 0,006 mol. Nah, kalau kita lihat di sini, Nak, pada akhir reaksi masih ditemukan adanya asam lemah ya. Ini kan asam lemah ya. Dengan basa konjugasinya gitu kan. Ini basa konjugasinya. Sehingga kita bisa menghitung pH buffer ini gitu kan. Dengan menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Berarti tadi gimana? pH sama dengan pKa ditambah log. Oke, berarti mol. Basa konjugasi dibagi mol asam lemah. Oke, tadi pKa-nya berapa? 4,769 ya. 769 ditambah log. Mol basa konjugasinya berapa? 0,256 dibagi 0,244. Berapa nih, Nak? Hasilnya. Log berapa tuh? 0,256 dibagi 0,244 ditambah berapa? 769. Ini kalau udah dijumlahkan hasilnya ini enggak? Bu Ayu nemunya 4,789.
Iya, Bu. Oke. Nah, ini ya berarti pH setelah ditambahkan basa adalah 4,789. Nah, kalau kita lihat di sini kan pH-nya masih di rentang 4,7 ya, Nak ya. Tadi pH buffer awalnya berapa? 4,7 juga gitu. Nah, artinya memang fix terbukti kalau larutan buffer itu bisa mempertahankan pH. Kalau dia ditambahkan sedikit asam atau dia ditambahkan sedikit basa. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Pembuktian nih, pembuktian cara kerja buffer. Ada pertanyaan dulu nggak? Angin malam. Udah nggak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Nah, aku tadi kebayang ini, Nak. Kayaknya ini soal yang D-nya adalah untuk membuktikan aja ya. Membuktikan kalau si HCl ini kan dia apa sih? Asam kuat ya. Nah, artinya kalau ada suatu asam kuat ditambahkan air, kan kalau asam kuat dia bukan sistem buffer ya. Kalau bukan sistem buffer artinya ya kalau ditambahkan asam, basa atau air, maka pH-nya akan berubah drastis gitu. Nah, ini bisa kamu buktikan lah ya di nomor yang D. Ini aku nggak tahu apa maksudnya, apa hubungannya dengan soal buffer itu ya, Nak ya, tapi rasanya nggak ada sih. Oke. Ya, kayaknya dia cuma untuk membuktikan aja kalau buffer itu bisa mempertahankan pH gitu ya. Sementara kalau yang lain enggak. Seperti itu. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, coba kita sekarang latihan yang ini. Satu soal latihan tentang buffer, baru Ibu pindah ke titrasi. Asam basa. Monggo. Bisa nggak mengerjakannya? Larutan buffer ion, larutan buffer yang terdiri dari ini maksudnya. Ion amonia, ion amonia, amonium memiliki pH sekitar 9,2. Oh, oke. Oke. Kebayang ya. Jadi dia ini buffer basa ya. Amonia itu kan NH3, amonium itu NH4+, maksudnya gitu ya. Nah, jadi ada buffer. Nah, sistem buffernya di sini dia mengandung amonium, amonia dan amonium. Amonium itu NH4+, amonianya NH3. Amoniumnya NH4+. Oke. Memiliki pH sekitar 9,2. Oke, berarti Bu Ayu tulis dulu ya. Diketahui pH-nya, pH buffernya adalah 9,2. Berapakah massa amonium klorida yang harus ditambahkan ke dalam 400 ml larutan 3 molar amonia? Oke, berarti ada amonia ya. Ada NH3 400 mili 3 molar. Yang ditanyakan adalah berapa massa. Massa amonium klorida itu berarti NH4Cl yang harus ditambahkan. Kamu terbayang tidak soal ini, Nakku? Kebayang nggak cara mengerjakannya? Kan ada amonia sama amonium gitu kan. Artinya gini, kita mau membuat suatu larutan ya, ada buffer basa. Nah, dia pH-nya 9,2. Nah, untuk membuat larutan dengan pH 9,2 itu ke dalam NH3 sebanyak 400 mili
konsentrasinya 3 molar, itu harus ditambahkan NH4Cl-nya berapa banyak gitu loh. Oke, Bu Ayu, gimana caranya? Caranya seperti ini aja. Ini kan kita udah tahu dia adalah buffer basah, ya nggak? Buffer basah, tadi kita punya persamaan Henderson-Hasselbalch-nya gimana? Berarti kan POH sama dengan PKB ditambah log konsentrasi asam konjugasi dibagi konsentrasi basa lemahnya. Seperti itu toh? Betul? Betul ya? Nah, tadi kan persamaan Henderson-Hasselbalch udah Bu Ayu turunkan nak ya. Kalau misalkan dia merupakan suatu campuran gitu ya, maka nilai konsentrasi itu kan sama dengan mol per volume campuran. Ya, mol per volume. Maka volume campurannya bisa dicoret. Sehingga kita juga bisa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch-nya jadi ini, POH sama dengan PKB ditambah log. Sininya adalah mol basa. Kok mol basa konjugasi? Mol asam konjugasi. Mol asam konjugasi per mol basa lemahnya. Ini masih nyimak Bu Ayu nggak ya? Masih nyimak, Nakku? Masih, Bu. Oke, syukurlah masih ada yang menyimak. Oke, nah, nih, di sini kan yang ditanya adalah massa NH4Cl. NH4Cl itu apa sih? Garam, bukan? Iya, Bu. Garamnya. Tapi di dalam garamnya ini mengandung asam konjugasi dari NH3 enggak? Mengandung, Bu. Mengandung, ya. Ada NH4 plusnya kan? NH4Cl terurai menjadi NH4 plus ditambah Cl min. Nah, artinya apa, Nak? Kalau kita mau mencari massa, biasanya apa sih? Massa itu nggak jauh-jauh dari mol kan? Iya, Nak? Kan mol sama dengan massa dibagi MR. Jadi kalau kita mau nyari massa, kita harus tahu dulu mol NH4Cl-nya berapa. Gitu kan? Nah, untuk mencari mol NH4Cl, kita bisa perbandingan koefisien sama NH4 plus. Oke. Nah, untuk mencari mol NH4 plus, ini kan dia adalah asam konjugasi. Berarti kita bisa menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch untuk mendapatkan molnya NH4Cl. Molnya NH4 plus gitu kan. Nah, mol basa lemahnya berapa Bu Ayu? Ya ini, kan kamu punya NH3 400 mili. Berarti molnya NH3 berapa? Ya tinggal dicari. Molnya NH3 berarti tinggal molaritas kali volume gitu kan. Molaritasnya ada 3 dikali volumenya berarti 400 kali 10 pangkat min 3. Berapa, Nak? 1,2. 1,2 mol gitu kan. Ya udah masukkan ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch. Dia punya BEVA. Dia punya pH 9,2. Berarti POH-nya berapa? POH-nya adalah 14 dikurang pH gitu kan? 4,8. Berapa? 14 dikurang 4,8 gitu kan? Oke, terus dia punya KB. Kalau KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5 berarti PKB-nya berapa? Min log itu, Nak. Min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. 4,744. 4,744. Ya udah, masukkan ke dalam persamaan Henderson-Hasselbalch. POH-nya kan ada ya. Berarti 4,8. Kalau Bu Ayu langsung pindahkan PKB-nya nyambung nggak? Jadi min 4,744 sama dengan log mol asam konjugasinya, itu yang ditanya kan, mol NH4 plus, gitu kan, dibagi mol basa lemahnya. Mol basa lemahnya tadi 1,2, gitu kan. Ya, 4,8 dikurang 4,744. 0,056.
Ini berarti 0,056 sama dengan log mol NH4 plus dibagi 1,2. Gimana biar lognya hilang? Berarti kiri kanan di anti log ya, Nak ya? Nah. Ya enggak? Aduh, gatel banget hidungku. Ya, udah nggak ada suaranya. Ini di anti log, ini juga di anti log, gitu kan? Sehingga kamu akan ketemu anti log itu berarti shift log 0,056. Ini nilainya 1,137 sama dengan ini berarti mol NH4 plus dibagi 1,2. Berarti kan mol NH4 plusnya tinggal kali silang kan? 1,137 dikali 1,2. Molnya adalah 1,365 mol. Nah, sekarang balikin ke sini. Balikin ke sini. Kalau NH4 plusnya dia molnya adalah 0,1365, berarti NH4Cl-nya berapa molnya? Perbandingan koefisien. KF-nya sama nggak? KF-nya sama ya? Sama, Bu. KF-nya sama, berarti sini juga 0,1365 mol. Nah, kalau dia udah ada molnya, Nak, bisa nggak nyari masanya? Angelire. Ya. Mol sama dengan massa dibagi MR kan? Nah, berarti masanya NH4Cl adalah mol dikali MR gitu kan? Mol dikali Bu. MR. Molnya ada. Alah. Tantar. Aduh tuh. Ini kepencet. Ya. Molnya adalah 0,1365. MR-nya NH4Cl berapa sih, Nak? N itu 14. Ditambah H1 kali 4, 4. N kok 14? Oh iya benar, 14. Ditambah 35,5. 53,5. 53,5. Sehingga berapa tuh masanya? Dikali 0,1365. 7,302 ya. 7,302 gram. Masya Allah. Angeli, mudah-mudahan UAS gak keluar yang beginian ya. Kok keluar yang beginian kamu, waduh, waktunya lama banget ya ngerjainnya nanti. Tapi harus antisipasi. Kalau dikeluarkan soal yang seperti ini ya kamu udah pernah saya ajarkan ya setidaknya. Oke, nyampe sini bisa dipahami? Halo. Bu, mau tanya, Bu. Silakan. Tadi kan dapat mol NH4 positifnya itu 1,365 mol. Tapi kenapa di sini jadi 0,1365 ya? Oh iya juga ya. Mabok Bu Ayu. Makasih karena udah ini. Iya juga ya. Kenapa jadi 0, aku ngeliat apa sih? Makasih loh ya. Kamu ini sudah mengingatkan. Nah, kalau Bu Ayunya mabok kayak gini ini ya. Kamu diingatkan akunya. Kita udah nyampe sini, salah ngitungnya. Ya, berarti hitung ulang. Berarti di sini molnya harusnya 1,365 ya. Coba dikalikan. 1,365. 1,365 mol. Berarti ini berapa? 1,365 dikali 53,5. Berapa, Nak, hasilnya? 73,02. Berapa? 73,02. 3,02 gram. Oke. Terima kasih ya, Nak. Sudah di ini, Bu ya. Mabuk ini Bu Ayu ya. Bisa kayak gitu. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak? Silakan. Atau ada yang mau tanya, monggo, boleh. Hidungku gatal sekali. Rempong ya dunia persilatan ini. Kalau soalnya kayak gini lama banget.
Kamu harus bisa ngitung dengan cepat berarti. Ada yang mau tanya? Wih, mahasiswanya 386. Sisanya kemana ini? Ini caranya ada yang lain nggak sih, Bu? Oh, tidak ada. Kalau soalnya kayak gini nggak ada, Merdia. Oh, kalau misalkan nih, Bu, kan udah diketahui tuh POH-nya 4,8. Terus langsung kayak dicari aja apa tuh namanya? Mol asam konjugasi gitunya tuh. Terus nanti dicari masanya itu kan mol dari 135 berapa itu? 135 itu 365 dikali MR. iya, Ya nanti boleh. dapet gitu. Ya boleh, tapi kan kamu ini mengoperasikan dulu kan? Mengoperasikan dulu apa anti-locknya itu ya kan? Iya sih. Ya kayak gitu. Sebenarnya kalau udah dapat molnya ya udah tinggal kaliin MR NH4Cl. Udah. Seperti itu. Begitu sulit ya. Oke, gitu. Emang agak susah sih, Nak. Oke. Udah ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Bentar Bu, masih mencerna. Masih mencerna, silakan. Kasih waktu 3 menit Bu. Ibu kasih waktu kamu 5 menit ya. Ibu, ini aku agak Iya, boleh. mendung-mendung. Agak mendung-mendung, aku mau angkatin jemuran bentar. Oke, aku lagi di rumah juga nih. Bu Ayu juga udah cuti, coy. Ya, silakan dipahami dulu.
Oke, saya kembali. Gimana? Dari hasil memahami, ada yang belum jelas atau mau ditanyakan nggak? Sejauh ini aman, Bu. Aman. Yang lainnya? Aduh, hidungnya kok gatel. Kenapa hidungnya gatel sekali? Sudah? Oke, kalau misalkan udah, kita ke titrasi. Ini waktunya sekarang jam 14.25. Ini sebenarnya kalau apa namanya bulan Ramadan itu boleh tahu ininya satu SKS-nya jadi 40 menit. 40 kali 2 80. Bayu baru ngajar kalian sejam lewat dikit ya. Oke, ya masuk ke titrasi. Ayo, masih ingat nggak waktu praktikum pernah titrasi nggak kalian? Pernah. Pernah. Alat apa yang digunakan untuk proses titrasi? Buret. Buret, benar ya. Jadi titrasi itu ya biasanya kita menyebutnya titrasi asam basa ya. Nah biasanya sih titrasi itu digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu senyawa yang nggak diketahui konsentrasinya, gitu ya. Nah kita bisa nanti menentukan kadar atau konsentrasi dari suatu senyawa yang tidak diketahui konsentrasinya itu dengan prinsip titrasi. Nah sebenarnya titrasi itu ada banyak ya, Nak ya. Ada titrasi pengendapan, ada titrasi redoks ya, ada titrasi asam basa. Nah, karena ini babnya adalah bab asam basa, maka kita akan membahasnya adalah titrasi asam basa. Nah, kalau kita nanti melakukan titrasi, tadi alat yang digunakan ada buret, betul ya. Nah, jadi biasanya kalau kamu menggunakan apa asam atau basa ya tinggal bergantung. Kalau kamu ingin menitrasi asam oleh basa, berarti asamnya yang di bawah, basanya yang di buret. Gitu ya, itu titrasi asam oleh basa. Atau kalau kamu titrasi kebalikannya, basa oleh asam, berarti basanya yang di bawah, asamnya yang di atas. Seperti itu. Nah, biasanya dalam melakukan titrasi nanti selain kamu menggunakan alat buret, nah nanti kita akan mengenal ada yang namanya indikator asam basa, ya nggak sih? Ya enggak. Kemarin itu waktu titrasi apa indikator asam basanya yang digunakan? PP. PP. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari PP, Nak? Penol petalain? Apa fungsinya? Sebagai Indikator penanda basam. kalau titrasi sudah selesai atau mencapai titik akhir, Bu. Aha, ya. Jadi perubahan warna ya atau kan biasanya kalau indikator asam basa dia akan khas gitu ya terhadap kondisi tertentu. Gitu ya. Nah, artinya misalkan kamu menitrasi ya, Nak ya. Ibu kasih apa namanya? Kasih gambaran alah buretnya eleknya. Nah, gini lah, anggap aja ini buret terus ada Erlenmeyer-nya kan ya. Nah, misalkan kamu ingin menitrasi, di sini ada larutan HCl yang kamu titrasi dengan NaOH, gitu ya. Nah, misalnya kamu gunakan indikator penolphthalate, PP. Oke. Masih ingat nggak penolphthalate kalau diteteskan di dalam larutan asam, dia akan ada perubahan warnanya nggak? Dia jadi tidak berwarna, Bu. Tidak berwarna ya. Jadi PP itu penolphthalate itu dia hanya akan berubah warna menjadi apa? Ungu kemerahan ya. Itu kalau dia dalam larutan yang bersifat basa ya. Dia akan berwarna ungu kemerahan. Nah, biasanya dalam titrasi itu nanti kamu mengenal ya, ada yang namanya titik akhir titrasi atau ya kita bisa menyebutnya seolah-olah itu adalah titik ekivalen ya, Nah ya. Padahal belum tentu titik akhir titrasi itu adalah titik ekivalennya. Biasanya kamu titik akhir titrasinya itu selalu kelebihan ya, Nah ya. Nah, jadi titik ekivalen itu adalah titik di mana telah terjadi reaksi sempurna. Artinya pada titik ekivalen yang perlu diingat ya, Nah ya. Di titik ekivalen itu mol asamnya udah sama dengan mol basa. Ingat-ingat ya, ini prinsipnya. Pada titik ekivalen, mol asam sama dengan mol basa. Nah, sementara yang disebut sebagai titik akhir titrasi itu adalah titik di mana titrasi harus dihentikan. Biasanya ditandai dengan perubahan warna. Nah, artinya gini, Nak. Ya,
Di sini kan ada HCl, bereaksi sama NaOH kan berarti kan. Kalau misalkan gitu ya, sudah terjadi perubahan warna, artinya apa sih, Nak? Misalkan ini kan sebelumnya ditetesin PP, tidak berubah warna kan. Nah, kamu titrasi, kamu goyang-goyang Erlenmeyer-nya gitu kan ya, netes NaOH-nya. Kemudian berubah warna. Kenapa dia bisa berubah warna, Nak? pH-nya berubah, Bu. pH-nya berubah, iya, tapi mungkin ada jawaban yang lebih ini, Nak. Sebenarnya kenapa sih dia kok berubah warna? Karena Konsentrasi OH senyawa min. dalam indikatornya itu bereaksi dengan ion H+ atau OH-, yang mana jika bereaksi dengan H+, si indikator ini tuh menghasilkan warna ini, atau enggak kalau dia bereaksi sama OH- dia menghasilkan warna yang berbeda gitu, Bu. Oke, nah jadi ini dalam kasusnya PP ya, Nak ya. PP tadi hanya bisa berubah menjadi ungu kemerahan kalau bereaksi dengan basa, gitu kan? Nah, artinya kalau ketika kamu titrasi, ini si larutannya udah berubah menjadi ungu kemerahan, artinya di dalam larutan ini pasti ada kelebihan basa. Nyambung nggak? Ngerti nggak? Nyambung, Bu. Nah, artinya kalau udah ada terjadi kelebihan basa, ya titrasi harus dihentikan. Kan kamu pengennya titik akhir titrasi itu adalah titik ekivalennya, tapi susah gitu kan ya. Artinya kan ketika mol asam sama dengan mol basa, ya bisa jadi PP-nya belum berubah warna gitu kan. Nah, artinya ketika dia terjadi perubahan warna, maka di sini sudah ada kelebihan asam atau kelebihan basa. Nah, tadi itu kata Hasbi ya. Oh, kalau ada kelebihan asam berarti ada H+ yang bereaksi dengan PP. Kalau ada H+ yang bereaksi dengan indikator gitu kan ya. Kalau ada kelebihan basa berarti ada OH- yang bereaksi dengan indikator seperti itu. Ya, Nak ya. Nah, jadi titik akhir titrasi itu dihentikan manakala gitu ya di dalam Erlenmeyer itu dia sudah terjadi kelebihan asam atau kelebihan basa. Biasanya ditandai dengan perubahan warna indikator asam basa. Nah, biasanya kita keasikan ya, Nak ya. Goyang, 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 goyang. Mana kalau yang ini apa namanya titrasinya itu barbar. Maksudnya barbar gimana Bu Ayu? Ini apa sih keran buretnya itu tidak tidak ini ya. Ada tuh kemarin aku ikut apa namanya mengawasi ya, ada TPB berapa tapi aku lupa ya, lagi nitrasi. Walah, keran buretnya ini ngucur, Nak. Gitu ya. Wah, itu bisa jadi penentuan titik akhir titrasinya dia tidak akurat seperti itu ya. Nah, jadi itu yang nanti akan kamu apa namanya temui ya gitu ya, ada yang namanya titik akhir titrasi. Nah, ini tadi indikator asam basa itu dia zat yang warnanya berubah gitu ya di dekat titik ekivalen. Makanya dia nggak ngomongnya di titik ekivalen kan ya. Artinya kalau dia udah berubah ya pasti itu udah lewat dari titik ekivalen. Tapi setidaknya kalau titrasi segera dihentikan itu dia nggak jauh-jauh dari titik ekivalen. Seperti itu. Nah, ini dia alatnya ya, buret, Erlenmeyer biasanya gitu yang digunakan. Ya. Nah, jadi apa namanya? Yaitu dia titrasi harus kamu lakukan secara perlahan-lahan, Nak, ya. Nggak boleh kayak tadi keran buretnya ngucur gitu aja ya, enggak boleh. Nah, ini ya, contohnya tadi perubahan warna. Misalkan kamu ingin menitrasi HCl dengan NaOH gitu ya. Maka awalnya mungkin HCl dia ketika ditetesin PP, ya PP nggak akan berwarna gitu ya di dalam larutan asam, tetapi PP akan berwarna di dalam larutan basa. Nah, nih jadi kalau kamu udah ngelihatnya apa ya, ungu seulas ya ngomongnya ya. Ungu seulas itu masih ya sekelebat mata aja, jangan yang ungunya ungu pekat. Wah, kalau ungunya ungu pekat ya artinya apa? Artinya sudah sangat kelebihan basa di dalam apa namanya? Erlenmeyer tersebut. Seperti itu ya. Nah, titrasi itu prinsipnya adalah nanti terjadi reaksi asam sama basa ya. Jadi di dalam titrasi itu prinsipnya adalah terjadi reaksi asam ditambah basa. Makanya nanti titrasi yang akan kita temui ya jenisnya ada apa namanya? Ada macam-macam ya. Maksudnya seperti ini. Ada titrasi asam kuat dengan basa kuat ya. Ada titrasi asam lemah dengan basa kuat ya. Ada titrasi asam kuat dengan basa lemah, ada juga titrasi asam lemah dengan basa lemah. Tapi dalam hal ini titrasi asam lemah dengan basa lemah itu mungkin tidak kita bahas ya. Kita hanya membahas kuat sama kuat. Yang satunya adalah lemah dengan kuat, seperti itu.
Nah, kalau kita mau melakukan perhitungan gitu ya, perhitungan stoikiometris itu artinya nak, setiap kita akan menitrasi, jadi kayak tadi ya, misalkan kau menitrasi HCl oleh NaOH. Nah, berarti sebelum dia ketambahan NaOH, berarti HCl kira-kira pH-nya asam apa basa dia? HCl. Alah, jeleknya ininya. HCl pH-nya asam ya. Nah, artinya misalnya di sini kau menggunakan HCl 0,1 molar, berarti kau bisa menghitung pH-nya nanti ya. Berarti kan konsentrasi H plus-nya juga 0,1 molar gitu kan. Ya wes, berarti pH-nya itu adalah 1. Nah, artinya sebelum dilakukan penambahan NaOH, HCl-nya itu memiliki pH 1. Nah, ketika NaOH-nya netes, maka kan lama-lama kan di sininya kan keasamannya semakin berkurang, ya nggak sih? Nah, makanya pH-nya berubah gitu ya, sedikit-sedikit pH-nya berubah. Bergantung berapa banyak NaOH yang ditambahkan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau ciri-cirinya nak, kalau titrasinya asam kuat dengan basa kuat, ya. Tadi kan Bu Ayu bilang pada titik ekivalen, ya, ekivalen point itu tadi prinsipnya apa? Ekivalen point itu ketika mol asam sama dengan mol basa, gitu kan ya? Ketika mol asam sama dengan mol basa. Nah, artinya kalau titrasinya adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nih contohnya NaOH tambah HCl. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl ditambah H2O. Kita bikin MBS, mula-mula bereaksi sisa, gitu kan? Nah, artinya ketika dia titik ekivalen, berarti mol asamnya harus sama dengan mol basa, nak. Ya, oke. Nah, kalau dalam hal ini misalnya, dia titik ekivalennya ada di volume NaOH-nya 25 ml. Nah, berarti kita cek dulu nih. Kan dia menggunakan HCl-nya 25 mili, konsentrasinya 0,1 molar. Berarti molnya HCl berapa, nak? Molnya HCl berapa? Hei. Wah, udah nggak semangat nih. Molnya HCl-nya kan berarti berapa? 2,5 memol kan? Memol nggak? Hah. Mol HCl-nya 2,5 memol kan? Nah, kalau NaOH-nya nih, di titik ekivalen NaOH-nya 25 mili. Nah, berarti mol NaOH-nya berapa? 2,5 mol juga kan? Iya, Iya Bu. nggak sih? Jadi kalau kau masukkan secara stoikiometris, ini 2,5. HCl-nya 2,5. NaCl-nya belum ada, H2O-nya belum ada. Berarti pembatasnya siapa? Pembatasnya 2,5 itu kan? Karena sama kan ini 2,5, 2,5, 2,5 memol, H2O-nya 2,5. NaOH-nya habis, HCl-nya habis. Tersisa siapa, nak, di sini? Tersisa siapa? Garam dan air. Garam dan air. Apa yang terjadi kalau ada garam ditambah air? Reaksi hidrolisis, gitu kan ya? Nah, artinya, nak, selalu, ingat-ingat Bu Ayu ya, ingat-ingat kata-kata Bu Ayu, selalu pada titik ekivalen itu nanti pada akhirnya kita menggunakan prinsip hidrolisis. Ya, untuk menghitung pH-nya kita menggunakan prinsip hidrolisis. Kenapa, Bu? Karena di titik ekivalen pasti kan mol asam sama mol basanya habis. Tersisa tinggal garam ditambah air. Ya udah pasti hidrolisis gitu loh. Nah, ya, ingat-ingat ya, pada saat titrasi pasti di titik ekivalen itu menggunakan prinsip hidrolisis, perhitungan pH-nya ya. Nih, di titik ekivalen itu selalu menggunakan prinsip hidrolisis garam. Nah, sekarang kita lihat di sini, nak, katanya menurut perhitungan pH di titik ekivalen dia pH-nya 7. Nah, ini secara perhitungan, nak. Tapi apakah iya pH-nya 7? Ya, sekarang kita buktikan saja. NaOH, basa kuat apa basa lemah? Kuat. Basa kuat. HCl, asam kuat apa asam lemah?
Kuat. Asam kuat, cuy. Kalau dia sama-sama kuat, maka NaCl ini termasuk garam asam, garam basa atau netral? Netral. Iya, dia adalah garam netral. Nggak usah dihitung lagi pH-nya. Pasti pH-nya 7 seperti itu. Nyambung? Kalau titrasi kuat-kuat? Nyambung. Nyambung. Oke, ini udah kelebihan ya jamnya ya. Udah 14.40 nih karena ada kuliah lagi untuk titrasi asam lemah basa kuat, asam kuat basa lemah dan bagaimana prinsip perhitungan titrasi, bagaimana cara perhitungannya Ibu lanjutkan di kelas tutorial aja. Oke? Oke, Bu. Oke, kelas tutorialnya kapan? Berarti kelas tutorialnya habis lebaran ya. Berarti di TPB 13 itu jadwalnya hari Kamis, betul ya? TPB 14 jadwalnya hari Rabu. Sore ya. Berarti ini karena udah ya insya Allah nanti setelah lebaran kan udah nggak ini lagi ya. Tidak terhalang mencari takjil ya nakku ya. Jadi kita tetap nanti tutorial seperti biasa. Oke? Oke. Oke, Bu. Ngapa lemes banget loh kalian mah ya. Ini karena ada kuliah lagi nak. Walaupun Bu Ayu tadi kuliahnya mulainya telat ya, tetapi saya nggak mau nanti kamu ada alasan terlambat gara-gara kuliah kidasnya kelamaan ya. Nah nanti ini akan saya uploadkan. Mudah-mudahan ya nak ya, mudah-mudahan saya ada waktu untuk bikin rekaman, recording. Nanti akan saya rencananya sih akan saya rekam untuk yang KSP nakku, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Itu kan harusnya kita Selasa depan, tapi kan Selasa depan masih libur, ya ora? Kan masih lebaran ya. Nah, jadi nanti mungkin Bu Ayu akan bikin recordingnya, nanti silakan kamu bikin rangkuman di situ. Seperti itu, biar kita tidak terlalu ketinggalan ya. Ya sudah, hari ini kita kuliahnya sampai sini saja. Kamu ini siapa? Muhammad Aidur. Baru absen dia ya. Kita kuliahnya sampai sini saja, nakku. Nanti PPT-nya akan Ibu bagikan. Kemudian rekamannya insya Allah akan Ibu upload. Terima kasih untuk hari ini ya nak. Mohon maaf ini mengganggu waktu libur kalian. Karena ini pertemuan terakhir kita sebelum Hari Raya Idul Fitri. Bu Ayu mau mengucapkan minal aizin wal faizin ya nak. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk yang merayakan Lebaran, selamat Lebaran. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama Ramadan ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin. Amin. Sampaikan salam ya ke keluarga kalian ya, mungkin yang ada di kampung halamannya Baik, masing-masing. Bu. Mudah-mudahan Salam balik, Bu. ya kita bisa ketemu lagi ya insya Allah ya nanti setelah Lebaran. Terima kasih Bu Ayu tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Minal aizin, Bu. Oke. Minal aizin wal faizin. Sama-sama nak.